Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Wulandari, NIM C1F018045, Prodi Ekonomi Islam dari Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad mudharabah. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian akad mudharabah. Pada umumnya, kata mudharabah berasal dari kata darb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan di atas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Pengertian mudharabah secara definisi adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal, sahibul mal, menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan mudarib, untuk didiagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan olehnya, dan jika disebabkan oleh pengelola modal, maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut. Jenis akad mudharabah. Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Mudharabah mutalaqah. Mudharabah mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal, sahibul mal, dan pengelola modal, mudarib, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya. 2. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restrict mudharabah atau specific mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutalaqah, yaitu mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dasar syariah akad mudharabah. Pada dasarnya, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasannya tersebut terbagi menjadi 3 macam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, gross profit, bukan total pendapatan usaha, omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto, net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Perlakuan akuntansi PSAK nomor 105. A. Akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. 2. Pengukuran investasi mudharabah. 3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. 4. Kerugian. 5. Hasil usaha. 6. Akad mudharabah berakhir. 7. Penyajian. Dan yang terakhir, pengungkapan. B. Akuntansi untuk pengelola dana. 1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. 2. Pengukuran dana syirkah temporer. 3. Penyaluran kembali dana syirkah temporer. 4. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti ada pendapatan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya. 5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. 6. Di akhir akad. 7. Penyajian. Dan yang terakhir, pengungkapan. Ilustrasi kasus akad mudharabah. Contoh kasus penghitungan dalam bank syariah, yaitu Bapak Kevin mempunyai deposito sebesar 10 juta rupiah dalam jangka waktu 1 bulan, 1 Desember 2001 sampai 1 Januari 2002, dan disebah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% banding 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember 2001 adalah 20 juta rupiah, dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp950.000,
Berapakah keuntungan yang harus diperoleh oleh Bapak Kevin? Jawabannya adalah keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Kevin adalah 10 juta dibagi 950.000 dikali 20 juta dikali 57%, dan hasilnya adalah 120.000. Jadi kesimpulan dari semua materi ini adalah mudharabah adalah salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dalam suatu bank. Manfaat dari mudharabah ini adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Akad mudharabah harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, di mana si pengelola harus menjalankan usahanya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sesuai dengan prinsip syariah dan berupaya agar usahanya tidak terjadi kerugian. Pembiayaan mudharabah dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung. Adapun tujuan akhir dari pembiayaan mudharabah adalah memperoleh keuntungan. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.